Hello guys, are you ready? Okay, welcome to my video about surrogate mother. 1, 2, 3, go! Nah, kalian tahu nggak surrogate mother itu apa? Nah, surrogate mother itu merupakan ibu pengganti atau bahasa lainnya tuh wali, ibu wali. Nah, surrogate mother itu pada hakikatnya itu seorang wanita, perjanjian seorang wanita yang mengikat diri melalui suatu perjanjian dengan satu pasangan dengan pihak pasangan, yaitu pasangan suami dan istri. Nah, untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan atau sel telur dan sperma pasangan tadi. Nah, itu ditanamkan ke dalam rahim wanita tersebut. Nah, artinya sel sperma dan sel telur itu hanya menyewa tempat rahim wanita tersebut. Nah, setelah melahirkan, wanita tersebut karena sel telur dan sel kelaminnya itu dari pasangan suami istri, beda orang, bukan dari dia sendiri. Nah, maka anak yang dilahirkan itu kemudian diserahkan lagi terhadap pasangan si suami istri tadi. Nah, sayang sekali kan teman-teman, si wanita tersebut cuman mendapatkan rasa sakit dan pengorbanan serta pengalaman yang dia rasakan. Nah, kira-kira kalian setuju nggak nih dengan masalah tersebut? Nah, baiklah, saya sebagai kontra dalam permasalahan ini, tidak setuju dengan permasalahan ini, sebab sel telur dan sel sperma yang dititipkan itu bukan dari murni pasangan si wanita tadi, akan tetapi orang lain. Artinya yang wanita itu hanya pihak ketiga dan harus mengembalikan anak yang dilahirkan terhadap pasangan si suami istri tadi. Nah, makanya itu apakah perlu tahu bagaimana hukum ini ditetapkan atau ada kesepakatan mengenai masalah ini? Untuk itu di Indonesia sendiri mengenai permasalahan ini masih belum menetapkan sebuah hukum. Nah, oleh karena itu pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa upaya kehamilan di luar alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Dengan ketentuan. Nah, itu ada ketentuannya. Yang pertama, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan itu ditanamkan ke dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. Jadi, kalau sel telur dan sel sperma itu harus dikembalikan ke dalam pemilik sel telur. Artinya rahim ibu tersebut, ibu dari pasangan tersebut. Nah, gitu. Kemudian selain itu persyaratannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Jadi kita itu tidak semena-mena hanya membawa perjanjian itu hanya dituliskan di kertas saja, akan tetapi kita itu selain butuh saksi, juga butuh tenaga medis yang mempunyai ahli di bidang tersebut. Nah, selain itu juga pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Jadi yang diperbolehkan di dalam hukum Indonesia itu hanya metode pembuahan sperma dan ovum
dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri yang mana ovum berasal. Nah, atau hanya yang diperbolehkan itu hanya bayi tabung. Nah, begitu. Maka dari itu, kasihan sekali kan jika seandainya sel telur dan sel sperma itu dititipkan ke rahim yang berbeda. Nah, kemudian selain itu disebutkan dalam pasal 127 Undang-Undang Kesehatan bahwa ibu pengganti atau ibu seha penitipan rahim secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Nah, begitu. Kemudian selain itu berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata memang diatur mengenai kebebasan berkontrak di mana para pihak dalam kontrak tersebut untuk membuat perjanjian apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Akan tetapi asas kebebasan berkontrak tersebut teman-teman tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan dari kedua belah pihak, kecakapan para pihak mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Oleh karena itu, salah satu syarat sahnya perjanjian itu harus memiliki sebab yang halal atau yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada pada negara itu sendiri atau negara Indonesia. Selain itu juga tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Nah, sedangkan tadi kan kesusilaan hak asasi sebagai ibu yang dititipkan sel sperma dan sel telur itu yang disewakan rahimnya itu. Nah, itu bukan merupakan upaya kehamilan yang dapat dilakukan menurut Undang-Undang Kesehatan. Bukan hanya Indonesia yang tidak memperbolehkan, akan tetapi juga Undang-Undang Kesehatan tidak memperbolehkan hal itu. Sebab apa? Kadang kan antara rahim yang menghasilkan sel telur itu, yang menghasilkan ovum, itu tidak sesuai dengan rahim yang akan dititipkan sel telur itu. Makanya itu akan menimbulkan beberapa efek-efek sehingga pembuahan tidak dapat terjadi dan perjanjian hanya sebatas di atas kertas saja, begitu teman-teman.